orang yang lagi berziarah makam juga. Allah Akbar. Nah, itu adalah makam karena dia kan mukso, dia kan menghilang, tapi dia walaupun nggak ada jasad dia kan ada di mana-mana gitu. Bagaimana? Ya, Bukit Siguntang ini setiap malam Jumat teman-teman sering dikunjungi beberapa orang dalam Palembang maupun di luar Palembang untuk melakukan ziarah makam pada saat malam Jumat. Dan kebetulan malam hari ini adalah malam Jumat. Nah, nanti kan saya bawa kalian untuk melakukan eksplorasi atau live streaming di TikTok teman-teman, tepatnya di Bukit Siguntang, dan kita lihat apa saja kegiatan orang melakukan ziarah pada saat malam hari ini di tempat ini. Kalian bisa lihat teman-teman. Tuh, di sana itu di pohon-pohon sana tuh masih banyak gazebo-gazebo juga. Dan ternyata ini yang kita lihat sepanjang jalan ini bukan dari batu alam asli, melainkan adalah batu buatan teman-teman. Nih, seperti ini. Yang saya kira tadi ini batu alam asli, ternyata ini batu buatan teman-teman. Nah, tuh. Ini batu buatan yang disusun semirip mungkin dengan batu alam. Oh, ini kita lihat ini yang lebih dekat teman-teman. Nah, tuh ada besinya di bawah tuh. Tuh. Ini hanya semen ternyata ya. Nah, semua ternyata batu-batu ini ternyata ini batu buatan teman-teman. Ini semen ini nih. Nah, tuh, ini besinya. Oke, langsung saja kita naik teman-teman ya. Di atas saya dengar ada suara anak kecil ya. Kayaknya di atas sana rame teman-teman. Palembang baru saja diguyur hujan, jadi tangganya licin teman-teman. Dan ini adalah banyak petilasan-petilasan raja di sini. Pak, izin Pak. Nah, seperti ini petilasannya ada 1, 2, 3, ada 4 petilasan. Dan kita cek satu persatu teman-teman. Dari sini dulu, kita cek dari sini, lalu kita muter ke sana. Itu banyak anak-anak di kolam-kolam sana main-main. Astagfirullah. Bapak. Nah, ini seperti ini petilasannya teman-teman. Itu Panglima Bagus Kuning tuh namanya tuh. Kelihatan gak ya? Ini kira-kira bisa masuk gak ya? Ini Panglima Bagus Karang. Kita coba masuk ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, namanya Panglima Bagus Karang. Ini adalah beliau. Saya nggak tahu ini petilasan atau makam sungguhan ya. Biasanya petilasan itu adalah salah satu tanda kekuasaan beliau. Beda dengan makam teman-teman ya. Kalau nggak salah seperti itu ya menurut saya. Buktinya saja petilasan Prabu Siliwangi itu di setiap pulau Jawa itu ada teman-teman. Di setiap pulau Jawa Prabu Siliwangi itu petilasannya semua ada. Jadi menurut saya petilasan itu adalah salah satu simbol atau tanda kekuasaan beliau pernah menduduki tempat tersebut teman-teman. Nah, kalau ini beda lagi nih. Saya nggak tahu ini petilasan atau memang makamnya ya. Dan buat teman-teman yang berada di kota Palembang bisa tapping di bawah komentar supaya kita saling tahu apakah ini makam aslinya beliau Panglima Bagus Kuning atau hanya petilasan saja teman-teman ya. Astagfirullah.
Oke, di sini satu objek rumah ini terdapat dua makam ya. Kita coba ke sana lagi teman-teman. Oke, nanti info detailnya mungkin saya tanya beberapa warga di sini apakah ini hanya petilasan saja atau makam ya. Nanti kita tanya lebih detailnya, jangan sampai kita miskomunikasi di sini teman-teman. Oke, ini adalah makam kedua, ketiga, dan keempat tuh di ujung sana. Nanti kita telusuri satu persatu teman-teman. Di sini saya lihat di dalam tuh ada dua makam juga. Itu ada dua makam juga. Kita cek namanya siapa ya. Di sini ada makam juga ini. Dan banyak orang bakar-bakar dupa di sini nih. Nah, tuh. Allahu Akbar. Titip kumpul. Oh, ini namanya Putri Rambut Saleko. Putri Rambut Saleko, dan di sana ada Pangeran Raja Batu Api. Pangeran Raja Batu Api. Berarti di sini ada pangeran dan putri, guys. Kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini justru terlihat seperti kayak kerajaan gitu ya. Di samping-sampingnya itu terdapat kayak berdesain besi-besi yang melingkar di makam ini teman-teman. Dan namanya makam. Oh, makam ini teman-teman. Berarti bukan petilasan, ini memang makam. Pangeran Raja Batu Api. Pangeran Raja Batu Api. Berarti di sini nih putri nih. Putri Rambut Saleko. Ya. Ini adalah makam Putri Rambut Saleko. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Ternyata di sini banyak juga orang-orang yang jualan ya. Dan saya nggak tahu itu apakah sampai malam juga atau seperti apa, karena informasi yang saya dapati teman-teman, setiap malam Jumat di sini akan ramai dikunjungi oleh beberapa warga untuk melakukan ziarah makam di tempat ini. Oke, di sini ada Raja Segentar Alam. Dari tulisan ini kita bisa mengetahui kalau makam ini adalah milik dari raja. Iya, milik dari raja. Raja Segentar Alam. Berarti makam ini adalah makam raja, tapi di dalam itu ada orang yang lagi berziarah makam juga. Allahu Akbar. Nah, itu adalah makam Raja Segentar Alam. Tuh. Di satu tempat ini dia hanya menggunakan satu makam saja. Beda dengan makam-makam lain itu ada dua. Kalau ini satu karena ini raja teman-teman. Tapi di sana itu masih ada juga loh. Nanti kita cek ya. Ya, semua bentuk makam di sini ada dua teman-teman. Beda dengan makam raja ini, dia sendiri. Ini dua ini. Dalam satu rumah ini ada dua. Di sana juga dalam satu rumah-rumah itu ada dua. Nah, beda dengan raja, dia sendiri teman-teman. Nah, ini adalah makamnya raja di sini. Nanti mungkin kita akan cek ke ujung sana. Di sini ada kolam. Cukup keren sih menurut saya ya. Tapi sayangnya airnya kalian bisa lihat lah. Bikin apa kalian? Mandi-mandi. Dapat ikan nggak kalian? Tidak. Nah, ini ada satu petilasan lagi teman-teman, dan saya
belum tahu siapa namanya, dan kita coba untuk cek teman-teman. Ini makam seperti makam dari raja sana teman-teman. Dia hanya satu, berarti itu 2, 4, 5, ada 6. Ada 6 makam di sini, dan kita coba lihat kenapa makam ini seperti kayak makam spesial, makam seperti makam raja teman-teman. Dalam satu bangunan dia hanya sendiri di dalam ya. Makam Putri Kembang Dadar. Makam Putri Kembang Dadar. Kita coba untuk masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian bisa lihat Putri Kembang Dadar di sini. Makamnya cukup cantik. Iya, cukup cantik dengan desain warna hijau lumut. Dan ada corak-corak emas-emasannya teman-teman, menandakan kalau beliau ini adalah salah satu bangsawan juga di zamannya teman-teman. Dan ya, di sini saya melihat ada orang yang membakar dupa juga. Ada orang membakar dupa, dan di sini ada kendi teman-teman, dan berisi air kendinya. Ya, ini berisi air, saya nggak tahu ini fungsinya apa teman-teman ya. Di sini banyak disediakan kembang-kembang begini. Dan ada air botol segel juga. Ini ada kotak uang. Saya nggak tahu fungsinya apa ini kotak uang, ataukah yang berziarah sini harus bayar atau seperti apa ya. Nanti kita infonya nanti kita akan tanya oleh beberapa warga di sini ya, yang lebih paham lokasi ini teman-teman. Putri Kembang Dadar. Seperti ini makamnya, cukup cantik desainnya, dan menandakan kalau beliau ini bukan orang sembarangan teman-teman. Berarti ada 6, dan di sana banyak gazebo yang sudah husang, atau memang desainnya seperti itu ya. Semoga saya dapat beberapa warga di sini untuk mencari informasi yang lebih detail tentang makam-makam yang berada di Bukit Seguntang, tepatnya di Kota Palembang ini teman-teman. Bu, ini makam dari makam Raja Segentar Alam. Beliau itu siapa itu Bu? Beliau ini dari Mataram. Dari Mataram. Yang menyebar agama Islam. Oh, menyebar agama Islam pertama di Palembang. Jadi yang mau saya tanya lagi nih Bu, ini makam atau kayak petilasan gitu? Ini makom, tanpa tilas. Oh, makom, petilasan sama makam beda ya? Kalau ini Kalau asli makam. Makom. Berarti nggak ada jasad di dalam sini. Petilasannya. Oh, petilasan berarti hanya simbol. Karena dia kan mukso, dia kan menghilang. Tapi dia walaupun nggak ada jasad, dia kan ada di mana-mana. Bagaimana? Iya, berarti ya. Kalau orang zaman dulu kan mukso menghilang badannya. Jadi ibaratnya itu kan kalau orang itu kan minta karomahnya. Oh, minta karomah. Sini berziarah. Jadi tujuan banyak masyarakat datang ke sini itu untuk apa sebenarnya? Berziarah, berziarah. Iya. Mendoakan leluhur-leluhur kita kan, tanpa beliau ini nggak ada Kota Palembang. Betul. Mengenang lah. Mengenang. Oh, berarti dia cuma datang untuk menghargai perjuangannya beliau. Karena dia raja kan. Terus orang dari Jawa, dari mana-mana datang berdoa. Datang ke sini. Iya. Mendoakan kerabat. Nah, terus pertanyaan saya ini kan Ibu bilang tadi ini petilasan. Kalau makam aslinya Raja Segentar Alam di mana, Bu? Kurang tahu, karena saya juga tidak tahu juga sampai sekarang, belum tahu di mana makam. Oh, masih goib begitu ya. Belum tahu cerita. Dia ini katanya banyak di mana-mana ada, tapi kurang tahu yang apa benar atau enggak. Ini saya tanya gini Bu, karena cerita beliau ini sama seperti kayak Prabu Siliwangi. Iya. Yang nggak ditahu tempatnya tapi petilasannya banyak di mana-mana. Di Jawa kan ada juga ini kan. Oh, ini ada juga di Jawa. Katanya di Jawa tuh namanya Paku Bumi. Paku Bumi. Iya. Oh, Paku Bumi, saya pernah itu datang ke sana. Berada di
daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Daerah Tegal gitu ya. Iya, mungkin. Pokoknya ada di Jawa. Pakualam. Iya betul. Minta alam antar bumi. Itulah panggilan beliau. Oh yang Pakualam itu dari Raja Segentar Alam. Iya, benar. Oh gitu. Kakak Dias ini kan orang zaman dulu kan hebat sakti ya lah. Jadi orang tuh bukan meminta di sini, nggak boleh kita minta pada Allah. Betul. Sirik kan lebih cuman mereka tuh kan berdoa bersyariat tuh. Iya. Kadang dikabulkannya oleh Allah karena dia sudah dekat pada Allah. Makanya tadi saya cari orang, jangan sampai ada teman-teman di sini yang bilang, lah kok mintanya sama makam, Nah. nggak sama tuh. Makanya saya mau jelasin. Ini orang China sama China kan saya ada desa itu sembahyang. Oh gitu, betul. Kalau kita minta sama makam nggak boleh. Berarti yang datang di sini hanya sekedar berziarah, berdoa, untuk ucapan terima kasih lah bisa hadirnya Palembang. Karena bersyukur karena tanpa dia nggak ada kota Palembang. Tanpa Kalau di beliau. mana-mana juga kadang pulang. Kalau yang ini Bu, ini kan ada putri sama pangeran. Ini anak dari Raja Segentar Alam. Kalau itu dari Keraton Jogja. Keraton Jogja. Kalau yang anak angkatnya ya di belakang itu Putri Kembang Dadar. Oh, anak dari raja ini Putri Kembang Dadar. Tapi anak angkatnya. Kalau yang di sana tadi Panglimanya. apa itu? Panglima Bagus. Panglimanya dari Raja Segentar Alam juga. Oh, cuman ini yang beda ya? Iya. Oh, berarti cuman Putri dan Pangeran ini dari Keraton Jogja. Selebihnya itu memang dari ikatan Raja Segentar Alam. Kerabat semua ada. Oh, kerabat semua. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan. Makasih Bu ya. Itu tadi penjelasannya beliau tentang Raja Segentar Alam, teman-teman ya. Saya nggak bisa berkomunikasi banyak tentang ibunya karena memang ini adalah malam Jumat nanti malam, teman-teman. Dan seperti yang saya omongin dari awal, kalau petilasan ini bakalan ramai dikunjungi beberapa orang. Contohnya seperti sekarang yang seperti kalian lihat itu banyak masyarakat yang datang untuk berdoa kepada sang raja atau mendoakan raja, mensyukuri karena tanpa beliau Palembang juga mungkin gak ada, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan buat kalian yang baru berkunjung di angka 12, saya minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe videonya agar saya lebih semangat menghibur kalian semua. Saya Nedi yang ke-12 undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.